untuk semua itu maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamu berbicara kepada manusia yang belum sampai tingkatan kecerdasannya. Apakah kamu dalam hal ini ingin agar mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Nah, jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kamu berbicara kepada manusia yang belum sampai tingkatan kecerdasannya. Apakah kamu dalam hal ini ingin agar mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Seperti yang kita sampaikan tadi ketika Bang Syaril berdoa. Kan berdoa kepada Allah yang maha mendengar, Allah yang maha berkata-kata, berdoa tadi si hamba, Allah yang maha kuasa. Tentu Allah menjawab setiap doa-doa hambanya, menjawab segala permohonan hamba-hambanya. Kan Allah maha kuasa, Allah maha berkata-kata, Bang Syariah. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Minta keselamatan, minta kesejahteraan. Nah, jadi kalau berbicara kepada orang yang belum sampai tingkatan kecerdasannya, maksudnya belum sampai akal pikirnya ke sana. Tapi alhamdulillah yang hadir malam hari ini sudah ada banyak modalnya tadi. Artinya sudah memang haknya benar-benar bersungguh-sungguh. Kata Pak Ijab, teliti dulu apakah sungguh-sungguh tidak bergabung di grup tadi. Kalau tidak sungguh-sungguh, mohon maaf, jangan mengijab. Nah, artinya benar-benar sungguh-sungguh. Usianya pun dipilih tadi. Nah, jadi mohon maaf kalau admin dan kita bertanya tadi, agar itu tadi istilahnya dapat tersaring terlebih dahulu tadi, yang benar bersungguh atau tidak. Kalau dia bohong itu urusannya dirinya sendiri. Pak Ijab kan cuma tanya, kata Pak Ijab, apakah orang yang bersungguh-sungguh? Tidak. Siap tidak? Siap lahir dan batin. Artinya meluangkan waktunya, kesempatannya untuk berhadir tadi. Kalau tak hadir, nah itu urusan pribadi masing-masing tadi. Nah, karena kita tak bisa mengulang, ulang terus tadi. Dan tayangnya pun mungkin 2 bulan 3 bulan yang akan datang. Nih yang malam hari ini mungkin videonya 2 bulan yang akan datang atau 3 bulan yang akan datang, karena menumpuk videonya tadi. Kamu berbicara kepada manusia yang belum sampai tingkatan kecerdasannya. Apakah kamu dalam hal ini ingin agar mereka mendustakan Allah dan Rasulnya? Kan Rasulullah tadi, beliau berbuat, beliau bicara atas perintah daripada Allah, daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita hendaklah berbuat segala sesuatu berdasarkan perintah Allah. Jadi kalau hendak selamat hidup kita, memang berbuatlah engkau berdasarkan perintah Allah. Kalau Allah melarang, jangan dikerjakan. Kalau Allah suruh, itu yang dikerjakan. Nah, masalahnya tadi, ambillah ilmu, kata Imam Ghazali, kepada yang maha hidup. Seperti Bang Badrul tadi disuruh ke pasar. Ya Bang Badrul ya, disuruh ke kebun. Nah, Allah sendiri yang memerintahkan kepada dirimu. Nah, silahkan kalau yang tuan yang serba bingung. Nah, yang serba bingung tadi, serba bingung terus. Nah, ya Bang Syaril ya. Nah, nanti perihalnya demikian. Terbukalah segala hijab, segala dinding. Emang salah kita kalau disuruh bertakwa kepada Allah setiap saat, setiap waktu? Emang salah cara demikian, Bang Syaril? Salah tidak? Yang kita sampaikan ini, bagusnya hidup kita di dunia ini karena Allah, maksudnya bertakwalah engkau kepada Allah. Seperti yang sering disampaikan
Ustadz tadi di masjid ada hari Jumat tadi di khutbahnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering sebenarnya perihal yang demikian, sering dianjurkan, berarti bagus. Nah, artinya hendaklah kita di dalam kehidupan di dunia ini senantiasa meningkatkan ketakwaan. Artinya kita disuruh menjalankan kewajiban perintah Allah tadi dan menjauhi segala larangannya. Jadi segala sesuatu kepada orang yang alim tadi, segala perbuatannya itu didasarkan berdasarkan ketakwaan, bukan berdasarkan hawa nafsu dirinya. Artinya segala perbuatannya berdasarkan perintah Allah, berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak, nah mungkin kalau kita bekerja ke pasar tadi karena kepentingan perut, bekerja untuk kepentingan perut, nah, kepentingan kita, nah, berbeda dengan orang yang alim tadi. Mereka benar-benar berbuat segala sesuatu didasarkan atas perintah takwa daripada Allah, berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak Haji Sulaiman. Nah, jadi didasarkanlah hidup kita ini berdasarkan ketakwaan kepada Allah. Kalau salah yang kita sampaikan, mohon maaf. Berarti siapa yang kita taati? Apakah hawa nafsu kita? Apakah yang lain daripada selain Allah yang kita taati? Perintahnya tadi. Nah, bukannya kita bertuhan kitab, bertuhan buku, tidak. Sesungguhnya Allah ini adalah maha hidup, maha kuasa, maha berkehendak, maha mengatur, maha segala-galanya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan bermakrifatullah, semakin musahadahnya mantap, semakin taat, semakin takwanya semakin meningkat. Bukan berarti takwanya semakin hilang. Ini salah kaprah orang-orang tadi. Memandang bahwa orang bertasawuf tadi, orang bermakrifatullah tadi, hilanglah segala ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah tahu rasanya, baru tahu tadi bahwa mereka merasakan perintah Allah tadi, menjalankan perintah Allah. Karena perihal yang demikian tidak mereka bisa sampaikan kepada orang lain. Mereka berbuat segala sesuatu tadi karena diperintah Allah. Mungkin engkau tak tahu, tetanggamu tak tahu. Abang Badrul disuruh ke kebun, disuruh ke pasar, mungkin tetanggamu tak tahu. Kalau engkau ceritakan kepada tetanggamu, nah mungkin tetanggamu menganggap ini orang sudah ini katanya. Nah ini kan ada kode lambang seperti ini, kita tahu. Nah mungkin katanya miring. Nah otaknya sudah miring katanya. Nah padahal belum tentu pandangan yang demikian tadi otaknya miring. Nah mereka menyembunyikan perihal yang demikian tadi karena tak bisa disampaikan perihal yang demikian tadi. Karena ilmu yang demikian tak bisa disampaikan. Ilmunya dengan Allah tadi tak bisa. Kalau disampaikan ya macam-macam lah komentar tadi. Kalaupun engkau taat kepada Allah, engkau bukan minta lihat orang lain. Engkau di dalam beribadah menjalankan ketakwaan kepada Allah nih, tidak minta dengar orang lain, tidak minta lihat pada orang lain. Artinya aku ke kebun, aku ke pasar karena perintah Allah, tak ada disampaikan. Ini ujub dan ria. Nah, menghindari ujub dan ria tadi. Dan kalaupun benar Anda sampaikan, orang lain pun tak akan percaya dan mendustakan dirimu. Nah, orang lain tak akan percaya. Orang lain mungkin akan mentertawakan, mendustakan,
dirimu tadi. Pernahkah engkau mendengar perihal yang begitu sering disampaikan para ulama tadi, di mana kejadian daripada Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam? Nabi Khidir itu berdasarkan ilmu laduni, ilmunya langsung petunjuk daripada Allah langsung kepada Nabi Khidir alaihissalam. Sedangkan Nabi Musa tadi beribadah berdasarkan daripada dirinya. Sedangkan Nabi Khidir beribadah kepada Allah tadi berdasarkan petunjuk langsung daripada Allah. Mungkin pernah sering dengar Nabi Khidir mengaram membocori perahu. Pernah kan dengar Bejab? Ya mungkin sering dengar, karena sering. Saya jadi cari ceritanya. Nah, perihal yang demikian tadi, inilah ilmu laduni yang langsung daripada Allah. Langsung. Nah, kata Nabi Musa alaihissalam, ditanya oleh umatnya, siapakah yang paling kuat ibadahnya? Siapakah yang paling kuat? Wahai Nabi Musa alaihissalam, yang paling kuat ibadahnya, yang paling taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dijawab Nabi Musa, iya. Nabi Musa tak ada lagi. Karena beliau adalah Nabi dan Rasul pada masa itu untuk umatnya. Jadi umatnya bertanya, tentu umatnya tadi di bawah Nabi Musa, iman dan takwanya. Ibadahnya pun di bawah Nabi Musa. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, disampaikanlah bahwa ada seorang hambaku, istilahnya yang lebih dekat, lebih taat kepadaku tadi. Lalu itulah Nabi Khidir alaihissalam tadi. Jadi Nabi Khidir alaihissalam, hatinya, jiwanya yang ada tuh hanyalah Allah saja. Artinya beliau ilmunya langsung daripada Allah. Kalau kita lambangkan Nabi Musa itu kepada diri kita ketika kita beramal ibadah berdasarkan akal pikir. Sedangkan Khidir itu dilambangkan kepada diri kita, yaitu berdasarkan hati kecilnya, berdasarkan rasa perasaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ibadah yang berdasarkan akal pikiran, dia mau banyak saja. Sedangkan hati ini, hati kecil tadi, itu berdasarkan perasaannya. Bayangkan akal pikir. Ya, akal pikir ini mau berbagai macam hal. Dia bisa akali tadi. Dia bisa dapatkan, diatur berbagai cara. Kalau perasaan ya, kalau senang senang, kalau sedih sedih. Rasa tadi berdasarkan perasaannya. Sedangkan ada yang berdasarkan pikiran, ada yang berdasarkan perasaan. Kalau berdasarkan hati tadi, mafi kalbi gairullah, maaf di hatiku pun hanya ada Allah. Jadi bisa dapat kita ambil hikmah tadi. Maka tundukkanlah pikiranmu di bawah kendali hatimu. Artinya dirimu kendalikan dengan hatimu. Jangan pikiran yang mengendalikan hati, rusak. Bisa kacau diri jadi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada segumpal daging tadi, yaitu hati tadi. Bila dia baik, maka baiklah batang tubuh. Bila rusak, maka rusaklah batang tubuh ini tadi. Maka isilah hatimu dengan mafi kalbi gairullah.
Jangan sampai, kata Imam Ibnu Athaillah, jangan sampai ada kehendak lain di hatimu selain kehendak Allah. Kemudian yang ketujuh, menjahirkan kalam kadim adalah bahaya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkannya oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, yang artinya, aku menghafal 2 macam ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun satu di antaranya kuterangkan, tetapi yang satu macam lagi kalau kuterangkan akan dipotong orang leherku. Gimana mendengarnya? Aku menghafal 2 macam ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu di antaranya kuterangkan, tetapi satu macam lagi kalau kuterangkan akan dipotong orang leherku. Kedua-duanya ilmu ini memang diajarkan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Kedua-dua ilmu adalah hak langsung daripada Rasulullah. Cuma satunya bisa disampaikan, satunya kata Abu Hurairah tadi, kalau aku sampaikan nanti dipotong orang leherku. Jadi kedua macam ilmu ini adalah kebenaran yang hak daripada Rasulullah. Baik ilmu yang umum yang sering kita dengar, maupun ilmu yang hak tadi yang hanya bisa disampaikan kepada yang ahlinya. Kedua-duanya adalah benar menurut keterangan daripada riwayat hadis Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Kedua-duanya benar. Ilmu yang sering umum kita dengarkan, juga ilmu yang khusus untuk ahlinya tadi pun adalah kebenaran yang hak. Kedua-duanya adalah datang atau pemberian daripada Rasulullah yang disampaikan. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an tentang hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Jadi jangan ragu, kedua-duanya adalah ilmu yang benar. Cuma bila disampaikan yang satu tadi bisa dipotong orang leher katanya. Itu pun kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Semua terjadi di alam ini karena kuasanya Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menceritakan rahasia ketuhanan, tidak bisa. Karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa. Allah Maha berkehendak. Kehendak Allah lah yang terjadi. Kuasa Allah lah yang terjadi, bukan kuasa makhluk. Bukan engkau yang membunuh, tetapi aku, kata Allah. Bukan engkau yang melempar, tetapi aku yang melempar, kata Allah. Jadi kalau perihal yang demikian, kalau sampai terpotong pun leher, itu merupakan kehendak Allah. Itu merupakan kuasanya Allah juga. Kalaupun tersampaikan, itu hak daripada Allah, kuasa daripada Allah. Yang perlu kita ketahui di sini, kedua-duanya adalah benar. Baik ilmu yang disampaikan untuk umum ataupun tadi bila diterangkan akan dipotong orang leherku, kedua-duanya memang dari Rasulullah. Yang umum pun bisa dicaci orang, bisa dimaki orang, apalagi yang cuma untuk ahlinya, sama kedua-duanya. Kita bukan gila pangkat, gila pujian, tidak. Berbicaralah sesuai dengan kebenaran. Artinya yang disampaikan itu berdasarkan kebenaran. Kita bukannya takut kepada makhluk tadi, tidak. Artinya semua adalah kehendak Allah. Begitulah musyahadah yang kita terapkan kepada diri kita.
karena itu tingkatan daripada salah satu jalan untuk sampai kepada Allah. Bahwa dalam musyahadah tauhidul sifat, tiada yang mendengar kecuali hanyalah Allah. Bahkan tiada yang bersifat kecuali hanyalah sifat Allah. Yang mewujud tidak lain daripada sifat Allah. Yang mendengar tak lain daripada sifat Allah. Hal ini berlaku bagi orang yang telah dianugerahkannya kasab. Nah, dianugerahkan kasab. Kasab itu masih ingat kemarin? Nah, tidak tertutup. Artinya kasab itu melihat yang tajalli, melihat yang nyata. Tidak ada lagi dinding, tidak ada hijab. Itulah yang dinamakan kasab. Bukan kasab itu hebat melihat surga neraka, tidak. Bukan kasab ini melihat orang yang di jauh sana, itu hebat. Melihat di bawah langit atau di atas langit tadi, segala sesuatu yang tersembunyi daripada manusia biasa, bukan itu. Kasab yang sebenarnya adalah anugerah Allah, yaitu ma'rifatullah. Kasab yang sebenarnya adalah engkau diperlihatkan Allah dirinya. Engkau diperkenalkan Allah subhanahu wa ta'ala dirinya. Diperkenalkannya melihat zat wajibal wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kasab yang sebenarnya. Bukannya engkau tapa di kamar supaya kasab dapat melihat jin. Ini bukan itu kasabnya orang ma'rifat. Artinya bila kasab nanti orang datang jadi tahu segala sesuatu. Nanti bila ada yang datang, kambingku hilang, oh kambing kamu dicuri si A, kambingnya di sana, silahkan ambil. Bukan seperti itu kasab yang dimaksud para arif billah ini. Jadi jangan salah kaprah tujuannya tadi. Inilah spekulasi ilmu yang pingin cepat, yang pingin instan tadi. Jadi priha-priha menyimpang demikian. Lalu kasab ini bertapa di kamar, bertapa di mana, di tempat sepi dan itu tujuannya lain. Artinya ingin melihat makhluk halus. Nah, ini maka kepakiran akan menyebabkan bisa ke kufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fakir ilmu tadi bisa mengakibatkan kekafiran dan kekufuran. Dan dikira dikasab di kamar masuk lain. Nah, atau halwat tadi tujuannya cari kasab. Kasabnya apa? Nah, melihat benda-benda yang gaib dan lain sebagainya. Bukan itu. Nah, tapi kasab yang sebenarnya adalah engkau dibukakan Allah. Engkau diperkenalkan Allah dirinya. Inilah kasab yang sejati. Inilah kasab yang sebenarnya. Jadi jangan disimpangkan halwat dalam ajaran ma'rifatullah tadi dengan hendak melihat hal-hal alam semesta tadi selain daripada Allah. Salah kasabnya, salah nyimpangnya. Kalaupun perihal engkau diperlihatkan Allah segala alam tadi, segala makhluk halus dan lain sebagainya, itu pun anugerah daripada Allah. Cuma tujuanmu jangan perihal yang demikian. Nah, kalau diberi Allah, alhamdulillah. Cuma janganlah sampai tujuan menyimpang daripada ihdinas siratal mustaqim. Lurus diri pada Allah. Luruskan dirimu kepada Allah. Jangan dibelok-belokkan, jangan disimpang-simpangkan. Kemudian lagi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamullah wajah berkata, yang artinya, ya Tuhanku, andai kata kutunjukkan permata ilmuku, dikatakan orang aku termasuk orang-orang yang menyembah berhala. Laki-laki muslim menghalalkan darahku. Mereka menyangka apa yang kutunjukkan itu adalah yang paling jelek, dan apa yang mereka perbuat itu adalah yang paling baik.
Ini daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamullah wajah. Kurang lebih perihalnya sama dengan berkatanya perkataan Abu Hurairah tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebenaran mereka tadi, kalau Sayyidina Ali belajar dengan siapa? Langsung dengan Rasulullah. Abu Hurairah pun sama. Nah, mereka mendapat kebenaran, mereka mendapat penerangan ilmu langsung dari Rasulullah, yang mana ilmu tadi adalah hak yang sebenarnya. Lantaran ilmu ini jarang orang dengar tadi, karena mungkin orang asing tadi terasing. Ya, namanya orang asing datang di kampung, orang bingung. Yang orang si A ini pun bingung dia tadi, namanya orang asing. Kalau berbicara bahasanya susah dimengerti karena dia orang asing. Hanya dirinya sendiri yang paham, hanya dirinya sendiri yang mengerti. Nah, mungkin orang Banjar ke Malaysia atau ke Singapura, namanya orang asing ya bingung, orang sana bahasa Inggris, dia ngomong bahasa Banjar melulu. Mana orang ngerti? Hanya dirinya sendiri yang tahu. Nah, kecuali orang tadi sama mengerti, sama paham, atau yang disebut dengan ahlinya. Ngerti dia. Kalau tidak ahlinya, artinya dia tidak bisa bahasa Banjar. Nah, maka otomatis orang yang mendengar ini bingung apa yang dia omongkan. Nah, mungkin orang ini sudah tak waras dan lain sebagainya. Padahal dia bicara sesuai dengan bahasanya tadi. Nah, karena orang tak kenal lah, lalu macam-macam lah yang dianggap orang lain tadi. Kemudian lagi dari Abbas radhiyallahu an menyatakan tentang tafsir Al-Quran yang berbunyi, yang artinya Allah yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ia turunkan perintah kepada keduanya. Jadi Allah yang menjadikan, yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ia turunkan perintah kepada keduanya. Jadi Allah pula yang menurunkan perintah kepada keduanya. Jadi Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan ia perintahkan pula kepada keduanya. Untuk itu beliau berkata, kalau kutafsirkan ayat ini, kamu akan melempari aku dengan batu. Dalam riwayat lain, kamu akan mengatakan bahwa aku adalah orang kafir. Cuma perihal untuk menafsirkan ayat ini tadi. Jadi kalau 7 lapis langit, 7 lapis bumi, nah, kalau dalam keterangan lain, 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu pembagian diri manusia. Dari pusat atau pusar, orang Malaysia mungkin ngerti, dari pusar ini, pusar ke atas, ini bagian alam langit. Kalau boleh kita cerna yang demikian tadi. Kalau pusat ke bawah, itu dinamakan 7 lapisan bumi. Jadi 7 petala langit kepada diri tadi, sentranya pusat. Tahu ke pusat nih? Pusar. Kalau pusar ke atas, ini 7 petala langit. Kalau pusar ke bawah, 7 petala bumi. Nah, Pak Haji Sulaiman ada nggak di sana di kitab Ad-Darun Nafis? Tak ada Pak Haji Sulaiman. Di halaman 195 sampai 196 tak ada keterangan demikian. Nah, jadi kalau mencari keterangan, nah, tak ada. Nah, jadi pusarnya di sini, pusar ke atas 7 lapis langit, pusar ke bawah 7 lapis bumi. Antara langit dan bumi ada aku tadi. Nah, antara langit dan bumi ada aku.
Allah yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ia turunkan perintah kepada keduanya. Nah, kalau mungkin kita bercerita tadi, diri manusia dari pusat ini, pusat ke atas, pusat ke bawah. Ia turunkan perintah kepada keduanya. Baik bagian atas maupun bagian bawah, 7 petala langit, 7 petala bumi, Allah yang menurunkan perintah kepada keduanya. Mungkin orang bisa marah. Buka di Al-Quran. Mungkin kita buka di Al-Quran di surah yang lain. Seperti ya penutupan Al-Quran saja supaya lebih ringkas. Nah, juz 30 surah An-Nas. Di ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Ini ketika Al-Qur'an sudah diterjemah. Ketika belum diterjemah, lalu Allah berkata, akulah tempat berlindung tadi. Akulah yang memelihara, akulah yang menguasai manusia. Jadi yang menguasai manusia, yang memelihara manusia adalah Allah. Yang memelihara 7 lapis langit, 7 lapis bumi adalah Allah. Kemudian ayat yang kedua, Malikin Nas. Aku adalah raja manusia. Nah, jadi kekuasaan Allah 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya adalah kekuasaan Allah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya adalah kekuasaan Allah. Yang lebih dekat lagi kekuasaan Allah kepada diri kita adalah ayat yang kedua ini, Malikin Nas. Allah adalah raja manusia. Allah adalah yang memerintah kepada diri manusia. Bukan 7 petala bumi, 7 petala langit lagi. Keterangannya sudah jelas di Al-Quran pada juz yang ke-30. Dalam surah An-Nas ayat yang kedua ini, bahwa Allah menerangkan bahwa Allah tadilah raja manusia. Bayangkan seorang raja, dia mengatur, dia memelihara, dia menguasai, dia memerintahkan si manusia itu sendiri. Nah, jadi yang menguasai, yang memerintah, yang jadi raja pada diri manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan dibuka. Malikin Nas. Allah yang jadi raja pada diri manusia. Kalau kita tidak beraja Allah, berarti siapa raja kita? Berarti setan atau hantu, atau kita pertanyakan. Jadi kalau bukan Allah, berarti siapa yang jadi raja di diri kita? Siapa kira-kira Bang Sarya? Yang jadi raja manusia siapa? Malikin ini diganti apa ayatnya? Adakah orang yang berani mengganti ayat Al-Quran ini, Malikin Nas ini diganti apa? Tentu Malikin Nas ya tetap Malikin Nas. Walaupun Al-Quran dari Mekah sana, dari Indonesia, tetap ayatnya adalah Malikin Nas. Aku, kata Tuhan, adalah raja manusia yang mengatur manusia. Bukan hanya 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tetapi Allah adalah raja dirimu. Kalau raja itu lebih dari mengatur. Bayangkan kalau raja. Nah, seorang raja tadi lebih dari mengatur. Haknya seluruh daripada diri manusia tadi adalah hak seorang raja. Anggaplah dirimu adalah kerajaannya tadi. Nah, jadi dirimu anggap kerajaannya. Nah, karena Allah raja, raja manusia. Bukan kerajaan Allah kecil, tidak. Kerajaan Allah 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya. Bukan menyatakan Allah bertempat, tidak. Tetapi Allah ini adalah pemilik semua tempat. Jangan salah, Allah bertempat di mana, bukan begitu. Allah ini raja. Nah, kekuasaannya tadi, tempat, segala tempat nih, aras, kursi, seluruh alam semesta beserta isinya nih adalah milik Allah, adalah kekuasaan Allah. Jangan disamakan Allah bertempat tadi. Semua tempat adalah milik sang raja, termasuk diri kita. Nah, termasuk diri kita.
Lalu karena Ibnu Abbas kalau ditafsirkan, nah bisa dilempar orang aku dengan batu, bisa dikatakan orang aku kafir. Nah, kalau dikatakan kafir ya cuma perihal kafir, kalau dilempar dengan batu bisa patah gigi kita. Ya kan Bang Syariah, itu pun kalau Allah menghendaki. Kalau Allah tak menghendaki, wallahu a'lam. Semua adalah kekuasaan Allah, semua adalah kehendak Allah. Lalu kalau kita tidak percaya Allah yang jadi kuasa kepada diri, siapa? Siapa yang menguasai diri kita? Berarti hantu atau siapa? Jadi pertanyakan tadi. Nah, begitu juga. Nah, kebetulan ini Al-Qur'annya ini pemberian Raja Abdul Aziz. Nah, ini dulu wakaf dari pelayan dua tanah suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Ali Saud. Mungkin di tafsir lain ya kurang ayatnya tetap sama, Malikin Nas. Mungkin sering kita sampaikan tadi, tetapi begitu pentingnya ayat itu Allah menurunkan di surah terakhir, di juz terakhir, surah penutupan, yang artinya pun diberi Allah nama adalah nama manusia, yaitu An-Nas. Kenapa tidak surah Al-Baqarah? Kenapa tidak surah lain? Allah berkehendak penutup daripada Al-Quran adalah surah An-Nas, agar manusia tadi tahu dirinya, mengenal Tuhannya. Siapakah yang jadi raja pada diri manusia tadi? Siapa yang jadi raja? Siapa yang jadi sembahan manusia? Malikin Nas, Illahin Nas, sembahan seluruh manusia. Nah, jadi perihal demikian. Nah, jadi 7 petala langit, 7 petala bumi tadi. Nah, bahkan yang lebih dekat surah An-Nas itu menyatakan bahwa manusia tadi tentang si manusia, surah tentang manusia. Kemudian lagi tentang kalam kadim sudah kita kemukakan pada bagian muka. Kata-kata ini yang diucapkan atau lahir dari mulutnya sementara karangan arif billah, sehingga sebagian mereka harus berhadapan dengan penguasa yang waktu itu bukan pengusaha lah. Nah, ini orang bisnis tadi. Nah, kalau orang arif billah, sehingga sebagian mereka harus berhadapan dengan penguasa yang waktu itu adalah penguasa dari pemerintah Islam. Begitu pula bila hal itu terjadi pada masa kini, terutama bila disebarkan secara luas tanpa memandang tingkatan dan kecerdasan masyarakat, setidak-tidaknya pasti menimbulkan fitnah. Ya benar. Sikap orang yang menimbulkan fitnah berarti suatu dosa atau suatu kesalahan. Tetapi bagaimana andai kata kalam kadim itu tak kita jahirkan? Bagaimana pula kalau kata-kata itu jahir di dalam hatinya sendiri? Ada yang berhadapan dengan penguasa tadi. Seperti yang terjadi pada masa-masa di antaranya tadi terjadi pada Al-Halat, terjadi kepada Syekh Siti Jenar, terjadi kepada Syekh Abdul Hamid Abulung dan lain sebagainya. Perihal yang demikian, mereka berhadapan dengan penguasa. Bukan masalah ilmunya salah, tidak, tetapi kejaliman penguasa pada masa itu. Jadi penguasa yang jalim atau jahil, lantaran dirinya tak kenal dirinya sendiri, lantaran dirinya tak mengenal Tuhannya. Lantaran tak mengenal diri, tak mengenal Tuhan, inilah dua kejahilan. Jahil kepada dirinya, jahil kepada Tuhannya.
Kemudian lagi dilanjutkan daripada Tuan Syekh sini, maka saya jawab itu adalah urusannya sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana andai kata kalam kadim itu tidak kita jahirkan? Bagaimana pula kata-kata itu jahir di dalam hatinya sendiri? Maka saya jawab itu adalah urusannya sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pula jika seandainya orang-orang itu ragu-ragu? Tiap-tiap ada keraguan-raguan, maka pasti itu bukan kalam kadim, tetapi kalam kata nafsunya sendiri. Jadi kalam kadim itu tidak ada keraguan-raguan. Jadi kalau ragu-ragu berarti bukan kalam kadim. Jadi bila ada di hatimu tadi ilham atau petunjuk yang engkau tak ragu, berarti itu memang benar-benar kalam kadim daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagi hatimu yang belum bersih dari mafi kalbi gairullah, jangan demikian. Jangan ikut-ikutan. Jadi saran tadi, jadi janganlah Anda ikut-ikutan mendengarkan kalam kadim tadi atau ilham kalau Anda belum yakin. Kalau Anda belum percaya, mending tak usah. Kalau Anda sudah mantap, yakin dan percaya berdasarkan musyahadah tadi, maka bisa perihal demikian tadi, karena itu termasuk kalam kadim. Tetapi ketika Anda ragu-ragu, kata Tuan di sini itu bukan kalam kadim. Tetapi kalau ragu-ragu, itu bukan kalam kadim. Itu pasti kata Tuan saya bukan kalam kadim. Pasti bukan ragu-ragu lagi. Bila kita ragu-ragu, berarti itu pasti bukan kalam kadim. Bila ragu-ragu berarti pasti bukan kalam kadim. Tetapi bila Anda percaya, sah dan percaya tadi bahwa tiada yang berkalam kecuali hanyalah Allah. Bahwa dalam keterangan kitab Al-Hikam dari Ibnu Abdillah, jangan sampai ada kehendak lain di hatimu selain daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada kehendak lain, maka remuk hancurlah dirimu dalam lumuran murtad. Artinya engkau tergolong orang yang murtad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tergolong orang yang kafir atau kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ini jelaslah salah. Untuk ini jelas salahnya bagi orang yang ragu-ragu tadi. Misalnya seorang menyangka bahwa daging ayam itu yang sudah masak berada di hadapannya adalah daging babi. Jadi menyangka bahwa ayam yang di depan mata ini kan sudah masak, sudah nyata, sudah tajalli. Lalu dia sangka itu daging babi. Mohon maaflah, bukan menghina agama orang apa. Dia sangka si ayam yang sudah masak ini daging babi, maka itu haram. Nah, maka benda itu haram buat dia, walaupun ayam tadi halal. Artinya ayam tadi bukan curian, ayam peliharaan sendiri, motong sendiri dengan cara yang benar-benar sesuai syariat tadi, masak sendiri. Halal sebenarnya ayam itu. Ayam yang masak itu maksudnya diri Anda yang benar-benar sudah matang. Artinya Anda sadar asal kejadian diri seperti gula dan tebu tadi. Sudah matang artinya sudah tajalli, sudah nyata. Seperti orang musyahadah tauhidul jad, la maujudun bihakin ilallah. Tiada yang maujud melainkan hanyalah wujud Allah. Tidak ada lagi keraguan hatinya, tidak ada lagi sangka-sangkaan hatinya selain daripada yang wujud tadi, selain daripada Allah. Maka ini sah.
Tetapi ketika dirinya tadi ragu-ragu, ikut-ikutan tadi, la maujudun ilallah, tiada yang wujud melainkan wujud Allah, tapi hatinya ragu, mendakwa bahwa ada wujud lain, artinya wujud makhluk, wujud alam dan lain sebagainya, dia prasangkakan hal demikian tadi, maka ini haram. Maka inilah kekufuran dan kekafiran dirinya tadi. Tetapi ketika dia bermusahadah tauhidul zat, dia mantap, dia yakin dan dia percaya sah dan tidak ada ragu-ragu lagi, la maujudun bihaqqin ilallah, tiada yang wujud melainkan hanyalah wujud Allah. Hal ini berlaku ketika orang sudah musahadah tauhidul zat. Dia sudah kasab diperlihatkan Allah zatnya tadi lewat musahadah tauhidul zat, lalu diperlihatkan Allah zat dirinya tadi. Lalu yang nampak hanyalah zat Allah, bukan pembicaraan, bukan. Artinya ini handphone, artinya Anda melihat dengan mata kepala sendiri, bukan berupa ucapan, bukan berupa itibar atau isyarat, tidak. Tetapi Anda pegang sendiri, Anda lihat sendiri. Nah, inilah kasab yang didapat daripada musahadah tauhidul zat. Yakin dan percaya bahwa tiada lagi yang wujud kecuali hanyalah wujud Allah. Nah, bagi pandangan musahadah tauhidul zat, dia yakin, dia percaya, maka inilah kalam yang hak, inilah yang sebenarnya. Tetapi bagi dirinya yang masih ragu, ini wujud makhluk kah? Wujud hamba kah? Dia masih ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu, ini bukan kalam kadim. Dan setiap yang bukan kalam kadim ini tadi adalah haram tadi. Artinya dia ragu-ragu. Walaupun dia benar tadi, nyata benar, diri tadi adalah kenyataan Allah atau yang disebut dengan wujud. Walaupun benar, si ayam ini matang, masak, tajali nampak wujudullah, tetapi dia ragu-ragu. Nah, ini perkaranya. Ketika seseorang ragu-ragu, ada keraguan-raguan, ada sangka-sangkaannya selain daripada wujud Allah. Selain daripada Allah ada sangka-sangkaan, agiar namanya, sangka-sangkaan diri insan tadi. Jadi dalam bahasa tasawuf disebut agiar, sangka-sangkaan belaka. Nah, kalau terjadi demikian, walaupun benar ayam tadi sudah masak berada di hadapannya, dia sangkakan daging babi, maka kalau dia memakannya berarti memakan benda yang haram buat dia, tak boleh dimakan karena masih mengandung keraguan-raguan. Begitu pula bila seumpamanya, begitu pula bila segumpal daging babi di hadapannya, berat sangkanya bahwa daging itu adalah daging yang halal, lalu dimakannya tanpa ragu-ragu, maka hukum pun dapat memaafkannya. Ini menurut keterangan dari Tuan Syekh tadi, halaman 195. Begitu pula bila segumpal daging babi di hadapannya, berat sangkanya bahwa daging itu adalah daging yang halal untuk dimakannya, lalu dimakannya tanpa ragu-ragu, maka hukum pun dapat memaafkannya. Ini sebaliknya tadi. Walaupun benda itu terlarang, artinya terlarang, tapi dia sangka halal, makanan yang halal, lalu dia makan tanpa ada keraguan sedikit pun, maka hukum pun dapat memaafkannya. Mungkin saya tak bisa menjelaskan ini, mungkin pahami sendiri. Nah, nanti banyak ceritanya. Nah, bisa nggak dipahami tadi? Begitu pula bila segumpal daging babi di hadapannya,
berat sangkanya bahwa daging itu adalah daging yang halal lalu dimakannya tanpa ragu-ragu, maka hukum pun dapat memaafkannya. Nah, jadi hukum pun dapat memaafkannya dalam pandangannya tanpa ada keraguan-raguan. Jadi dia pandang halal. Nah, dia pandang halal tadi. Nah, jadi bergantung daripada sangka-sangkaan. Kalau dapat kita simpulkan, semuanya adalah berdasarkan berat sangka-sangkaan. Sangka-sangkaan ini pula yang memberatkan diri kita. Yang halal bisa jadi haram karena sangkaan kita. Yang haram karena sangka-sangkaannya baik tadi. Nah, dia berprasangka karena belum melihat bendanya, kada tahu bendanya ini apa. Nah, arti orang berprasangka tuh ini bendanya apa. Kalau sudah tahu daging babi dimakan, ini orang bodoh namanya, orang jahil. Artinya sudah tahu ini daging babi, tak disangka lagi, ini sudah nyata jelas. Maksud sangka Tuan C ini, dia belum tahu apakah ini daging ayam kah, daging babi. Cuma dia perihal sangka baik saja bahwa inilah makanan halal, dia anggap ayam. Nah, ada teman saya dulu sekolah dulu, nah, dikasih makan temannya tadi. Nah, kok dagingnya enak banget katanya. Nah, setelah makan, daging apa katanya? Ya daging anjing. Muntah dia. Dia tak tahu. Nah, dia makan saja tadi di rumah temannya tadi. Nah, teman sekolah SMP dulu, enak banget katanya. Dagingnya hitam-hitam katanya. Enak. Setelah selesai makan, dia takkan temannya, apa ini? Ya daging anjing, bilang temannya tadi. Muntah diri. Nah, kalau itu kan istilahnya jebakan Batman. Artinya kalau kita menyediakan seseorang sesuatu makanan, kalau tahu agamanya, dia melarang agamanya perihalnya tak boleh makan anjing, makan daging babi, tentu janganlah kita suguhkan kepada mereka tadi, karena agamanya tentu melarang oleh agamanya tadi. Nah, kalau kita tak tahu, dia sangka halal, ya tak jadi masalah. Ini sangka-sangkaan kita yang berat. Maka janganlah ada sangka-sangka di hatimu selain daripada kehendak Allah. Maka ini dilatih tadi. Latih musyahadah, tauhidul sifat, bahwa tiada yang bersifat kecuali hanyalah Allah. Sifat Allah diantaranya apa? Tiada yang kuasa kecuali Allah. Jangan lagi dipandang ada yang lain. Anda pandanglah yang kuasa hanyalah Allah. Anda pandang kepada diri ataupun kepada orang lain. Yang kita pandang, yang kuasa itu adalah Allah. Yang memberi kuasa kepada diri tadi adalah Allah. Yang memberi kehendak kepada diri tadi adalah Allah. Begitu juga kepada orang lain. Ketika melihat tadi, kita pandang yang melihat tadi bukanlah diri kita lagi. Hal ini berlaku bagi musyahadah tauhidul sifat. Ketika melihat tadi, bukan lagi dipandang dirinya yang melihat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga mendengar tadi. Pandangan musyahadah tauhidul sifat ini tadi, ketika mendengar, yang mendengar itu bukan lagi engkau, tetapi yang mendengar itu adalah Allah. Nah, jangan ada keraguan-raguan. Bila ada keraguan-raguan, ya ini haram tadi, tak boleh namanya. Yang namanya haram itu artinya tidak boleh. Tahukah Bang Sarya? Ya, namanya haram bahasa sederhananya ya tak boleh. Tak boleh makan ini, tak boleh makan itu, artinya tidak boleh. Nah, tak boleh makan babi artinya haram engkau makan babi. Nah, artinya haram itu ya tak boleh. Begitu juga perihal ilmu yang langsung daripada Allah ini tadi.
Misalnya Bang Syariah, engkau tak boleh ke pasar hari ini, engkau tak boleh kemana-mana hari ini. Nah, ada minuman enak dilihat, jangan diminum air ini. Nah, jadi bagi orang yang langsung, ilmunya langsung daripada Allah, ketakwaannya langsung daripada Allah, ditegur Allah langsung. Engkau jangan begini, engkau jangan begitu. Itu larangan daripada Allah. Kalau engkau langgar, itu haram namanya. Tetapi ketika hatimu masih ragu-ragu, apakah ini kalam kadim atau tidak, nah mundur sekalian. Bila Anda terkira ini haram, nah maka mantapkanlah dulu hati. Mafi kalbi ghairullah. Jadi apa ijab, mantapkan dulu hatinya. Nah, jangan ikut-ikutan terburu-buru nafsu pingin cepat. Nah, tapi perlahan-lahan ketahuilah semuanya berdasarkan sangka-sangkaanmu. Sangka-sangkaanmu. Nah, bila engkau sangka buruk, nah buruk terus nantinya. Lihat sesuatu sangka buruk, akhirnya sangka-sangkaan ini menjadi doa kepada diri kita tadi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami tadi. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterima oleh Sayyidina Ali karamullah wajah. Hal ini tercantum dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 319 sampai 320 jilid 1 percetakan Maktab wal Mahba'ah Al-Masyihat Al-Husaini Kairo, yang artinya Ali karamullah wajah meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkata, sesungguhnya Allah yang maha tinggi selalu memuji dirinya setiap hari dengan katanya. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi selalu memuji dirinya setiap hari dengan katanya. Sesungguhnya akulah Allah, pengatur alam semesta. Jadi pengatur alam semesta yang dinamakan Allah, masih ingat alam kemarin? Selain daripada Allah, itulah alam. Termasuk diri kita ini tadi dimasuk alam. Nah, termasuk langit dan bumi beserta isinya ini termasuk. Cuma alam yang kecil adalah diri kita. Nah, alam yang kecil adalah diri kita, termasuk alam. Selain daripada Allah, dalam bahasa tasawuf, selain daripada Allah itu disebut alam, termasuk diri kita tadi. Karena diri kita kemarin adalah cerminan alam. Nah, hakikatul alam, cerminan. Alam adalah cerminan Tuhan. Nah, kan bahasa-bahasa rumusan tasawuf macam-macam. Alam cerminan Tuhan, alam kenyataan Tuhan, alam mazhar Tuhan. Nah, kan banyak perihal rumusan. Ya ke Bang Syariah. Nah, jadi ada alam cerminan Tuhan, alam kenyataan Tuhan. Nah, kemudian alam naskah Tuhan. Nah, jadi ada alam naskah Tuhan, alam cerminan Tuhan tadi. Nah, jadi macam-macam perihal yang plek sekali tadi dalam dunia ma'rifatullah, rumusan-rumusan yang perlu kita paham dan mengerti. Sesungguhnya akulah Allah, pengatur alam semesta. Sesungguhnya akulah Allah yang tiada Tuhan selain aku, yang maha hidup dan berdiri sendiri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan lain kecuali aku, yang maha tinggi, maha agung. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, tidak dilahirkan dan tidak pula dilahirkan. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan lain selain aku,
Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan lain selain aku, yang Maha menjahirkan segala sesuatu, dan kepadaku kembali segala sesuatu. Akulah yang Maha Mulia, yang Maha Bijaksana. Jadi Allah menjahirkan segala sesuatu. Allah Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha merajai pembalasan, Maha Pencipta kebaikan, Maha Pencipta kebaikan dan keburukan, Maha Tunggal, Maha Sendiri, Maha tempat bersandar, Maha bergantung yang tak punya kawan dan anak, dan seterusnya. Hadis ini tercatat cukup panjang, tapi dicukupkan sekian saja. Nah, kata Tuhan saya tadi, jadi hadis ini sangat panjang. Kemudian lagi menurut Imam Ghazali radhiyallahu an, siapa yang hendak berdoa dengan itu, hendaklah dia ganti kalimat ini, annallahu la ilaha illa ana, diganti dengan innaka antallahu la ilaha illa anta, sesungguhnya engkaulah Allah, tiada Tuhan lain selain engkau. Jadi kata Imam Ghazali diganti doanya. Nah, katanya ini diganti. Siapa yang berdoa demikian tercatat sebagai seorang yang sujud terus menerus dan bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan para nabi-nabi yang lain di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu tercatat bagi orang yang berdoa demikian sama pahalanya dengan ahli ibadat di langit dan di bumi. Kira-kira kalau cuma berdoa gitu kan gampang sekali ya Bang Syahrial ya. Kalau cuma perkara membaca sesungguhnya engkaulah Allah, tiada Tuhan lain selain engkau. Kalau bahasa Arabnya innaka antallahu la ilaha illa anta. Siapa yang berdoa demikian tercatat sebagai seorang yang sujud terus menerus dan bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para nabi yang lain pun demikian. Apakah perihal cuma berdoa demikian? Kira-kira Bang Syahrial, kamu mudah sekali kan? Kalau dapat doa ini baca terus, kan dibaca perihal demikian. Sesungguhnya engkaulah Allah, tiada Tuhan lain selain engkau. Nah, padahal tadi sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan lain selain aku, kata Allah. Ini ketika Allah yang berkalam, namanya juga kalamullah. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan lain selain aku, kata Allah. Ketika kita berdoa lalu dianjurkan oleh Imam Ghazali, lalu sesungguhnya engkaulah Allah, tiada Tuhan selain engkau. Nah, jadi perihal demikian tadi. Nah, baik yang berdoa tadi, sesungguhnya engkau Allah, tiada Tuhan selain engkau. Ini perihal hambanya berdoa kepada Tuhannya. Ini pun tercatat sebagai seorang yang sujud terus menerus. Nah, bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertetangga itu dekat. Ya, namanya tetangga yang dekat. Memang ada tetangga jauh, itu bukan tetangga namanya. Nah, tetangga kan namanya tetangga dekat. Nah, orang yang dekat dengan Rasulullah tentu perihal ilmunya pun sama, perbuatannya pun sama, tauhidnya pun sama. Nah, orang yang bertetangga tadi orang yang berdekatan. Maksud pencantuman kalimat-kalimat ini selain boleh dipakai untuk berdoa, yang penting adalah bila ingin menjahirkan kalam kadim, itu diganti dengan kata-kata engkaulah Allah. Mau menjahirkan kalam kadim tadi, engkaulah Allah, bukan akulah Allah. Yang sebenarnya pada hakikatnya
yang menyatakan tadi memang Allah. Akulah Allah, kata Allah tadi. Tetapi untuk menjahirkan kalam kadim dengan pencantuman kalimat seperti yang dianjurkan Imam Al-Ghazali tadi, engkaulah Allah. Tidak lain kecuali engkaulah yang maha kuasa, engkaulah yang maha berkehendak, engkaulah yang maha berkata-kata, engkaulah yang maha melihat, engkaulah yang mendengar. Misalnya belajar sifat 20 tadi, ketika diri dalam pandangan musyahadah tauhidul sifat, tiada yang kuasa kecuali Allah, maka yang kuasa tadi adalah Allah. Hilanglah pengakuan diri manusia. Asalnya diri manusia tadi yang memandang musyahadah tadi. Artinya yang kuasa hanyalah Allah, yang berkehendak hanyalah Allah. Kalau akuan manusia, asalnya manusia mengaku kuasa. Setelah dia bermusyahadah tauhidul sifat, hilanglah pengakuan dirinya merasa kuasa. Yang kuasa itu adalah Allah. Hilanglah akuan dirinya. Nah, kalau sudah fana dirinya, fana dalam tauhidul sifat, hilanglah segala sifat-sifat kemanusiaannya. Di antaranya tadi kuasanya. Dia bercebur, tak lagi dia kuasa. Hilanglah kuasa dirinya. Maka yang kuasa tadi adalah Allah. Nah, yang kuasa tadi adalah Allah. Ketika dalam pandangan kalam kadim, yang kuasa tu aku, kata Allah. Yang melihat tu aku. Yang mendengar tu aku. Yang berkata-kata tu aku. Yang hidup tu aku. Yang berkehendak adalah aku. Ini dalam bahasa kalam kadim. Nah, kalau turun kalamnya tadi, engkaulah yang kuasa, engkaulah yang berkehendak, engkaulah Allah yang berkehendak, engkaulah Allah yang melihat, engkaulah Allah yang hidup, engkaulah Allah yang maha tahu. Nah, jadi kalau mau hendak menjahirkan kalam kadim, lalu diganti engkaulah Allah yang kuasa, engkaulah Allah yang berkehendak. Nah, karena menjahirkan kalam kadim tadi, nah, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, banyak macam timbul fitnah segala macam tadi. Nah, maka dari keterangan Syekh tadi, menurut Imam Ghazali juga, kalau hendak menjahirkan kalam kadim, maka dalam syahadah cuma kalaunya untuk dirimu sendiri tak masalah. Artinya engkau diam sendiri dengan keyakinanmu sendiri tak masalah. Yang jadi masalah ini Anda keluarkan kalam kadim ini kepada orang lain. Nah, ini yang jadi masalah. Orang lain yang mendengar, ini yang jadi masalah. Kalau engkau sendiri tak masalah. Seperti yang kita uraikan tadi, kalau Anda sendiri itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah ini orang lain mendengar. Nah, ini jadi fitnah segala macam. Nah, bukannya salah, tidak. Yang jadi duduk permasalahan, engkau utarakan kalam kadim ini kepada orang lain. Nah, ini yang jadi masalah. Engkau perdengarkan kalam kadim ini kepada orang lain. Ini yang jadi masalah. Nah, kalau menurut keterangan saya tadi, kalau untuk dirimu sendiri tak jadi masalah. Yang jadi masalah nih, kalam kadim ini diungkapkan kepada orang lain. Yang jadi masalah. Nah, mudah-mudahan malam hari ini dapat dipahami, dapat dimengerti. Kiranya cukup sekian uraian ini. Nah, mudah-mudahan ini harus dipahami dengan benar-benar, karena ini harus dipahami kita. Harus dimengerti kita perihal yang ini menjadi poin pengkajian kita tadi. Ini yang penting dalam menjahirkan kalam kadim tadi. Bukannya salah, tidak, benar, cuma kedudukannya ini yang menjadi sumber masalah nanti. Nah, kalau disampaikan kalam kadim ini tadi
Nah, ini yang banyak masalah, menimbulkan. Bukannya salah, tidak. Nah, bukannya salah, tidak. Karena didengar orang yang bukan haknya. Didengar orang yang bukan haknya lagi. Bukan sepantasnya mendengar perihal yang demikian. Karena belum cukup akal dan pikirnya. Ilmunya belum sampai ke sana. Bagi engkau yang sudah sepaham, yang satu majelis, yang sudah paham tak jadi masalah. Kalau di luar majelis, susah mencerna. Yang satu majelis pun kadang-kadang ada yang tak ngerti, ada yang tak paham. Kalau di dalam lingkungan majelis tak masalah. Kalau di luar ini menjahirkan kalam kadim. Nah, begitu perihal ini tadi, banyak fitnah dan lain sebagainya. Dari beberapa keterangan hadis tadi, semuanya adalah benar. Ada ilmu yang bisa disampaikan untuk umum dari Rasulullah juga. Ada yang hanya untuk orang yang ahlinya yang bisa disampaikan. Jadi yang menyampaikan yang ahlinya kepada yang mendengar pun adalah ahlinya juga. Supaya kita jangan salah sasaran. Nah, sekiranya cukup sampai di sini dulu. Atas segala kehilapan dan kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama. Semoga lebih giat dan lebih rajin lagi di dalam mendalami menuntut ilmu ma'rifatullah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.